ألا يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء ألا يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Pertemuan ibu dan ayah Imam Syafi'i. Suatu ketika di saat Idris sedang menyusuri sebuah sungai, dia merasa dahaga yang tiada terhingga, karena hari memang sangat panas sekali. Idris pun kemudian berhenti di pinggir sungai, untuk minum dan mencuci mukanya. Terima kasih ya, Alhamdulillah. Allah, Engkau telah memberikan keselamatan kepadaku dengan air sungai ini. Tiba-tiba Idris melihat sesuatu mengapung-apung di sungai menuju ke arahnya. Tanpa berpikir panjang Idris pun kemudian mencebur dan mengambilnya, yang ternyata adalah sebuah apel. Ini mungkin rizki untukku. Idris kemudian memakan apel itu. Tetapi di saat apel itu termakan hampir habis, Idris teringat sesuatu. Astagfirullah, kalau ada buah apel terjatuh, berarti di sekitar sini ada sebuah kebun. Dan bila ada sebuah kebun, mungkin kebun itu ada yang memiliki. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang telah memakan buah ini, tanpa meminta izin kepada pemiliknya. Sebaiknya aku mencari di mana pemilik kebun dari buah ini. Idris pun kemudian menyusuri sungai itu tanpa merasa letih, dan benarlah, ternyata di ujung sebuah hulu sungai ada sebuah kebun apel yang sangat luas. Idris kemudian mendatangi kebun itu dan mencari pemiliknya. Di saat Idris sedang mencari, tiba-tiba seorang kakek mengejutkannya. Assalamualaikum. Sedang mencari apa gerangan anak muda? Waalaikumsalam. Apakah Bapak tahu siapa pemilik kebun apel ini? Sayalah pemiliknya. Kenapa? Jadi pemilik kebun ini adalah Bapak sendiri. Oh, kebetulan sekali. Saya minta maaf karena saya telah memakan sebuah apel yang saya duga berasal dari kebun Bapak. Di mana engkau menemukannya, anak muda? Tanya kakek itu. Di sebuah sungai di saat saya sedang minum dan membasuh muka saya. Kakek pemilik kebun apel itu terdiam dan menatap mata Idris dengan tajam. Idris pun kemudian berkata, maafkanlah saya Pak, saya siap menerima hukuman. Apapun dari Bapak, apapun hukumannya, asalkan Bapak memaafkan saya. Ya. Kalau begitu kau akan menerima hukuman dariku, kata kakek itu, seraya terus menatap tajam mata Idris. Silahkan kek, apa aku terima, hukuman yang akan. Kau harus membersihkan kebunku selama 1 bulan penuh. Baiklah kek, saya akan menjalankan hukuman itu, dengan ikhlas karena Allah, kata Idris. Demikianlah, berhari-hari Idris membersihkan kebun apel itu, dengan rajin dan senang. Dia berharap dapat menghapus kesalahan yang telah dilakukannya, hingga tidak terasa 1 bulan penuh Idris telah menjalankan hukuman. Idris pun kemudian mendatangi pemilik kebun itu. Saya telah menjalankan hukuman untuk membersihkan kebun selama 1 bulan penuh, dan hari ini adalah hari yang terakhir. Apakah ada hukuman lain untuk menebus kesalahan saya? Tanya Idris. Ada. Aku mempunyai seorang anak gadis bernama Fatimah. Dia buta, tuli, bisu dan lumpuh. Kau harus menikahinya, jawab kakek pemilik kebun. Bukan cuman terkejut, Idris pun gemetar. Tubuhnya berkeringat, karena Idris berpikir begitu berat ujian dan hukuman yang dia terima. Pemilik kebun itu pun bertanya, kenapa? Apakah kau tidak bersedia? Tanya pemilik kebun itu, membuat Idris berpikir. Tidak lama kemudian Idris dapat menguasai diri. Dia yakin apabila pemilik kebun tidak memaafkannya, maka Allah pun tidak akan memaafkan kesalahannya, yang telah memakan apel yang bukan miliknya. Baiklah, saya akan penuhi. Saya ikhlas karena Allah, untuk menikahi anak kakek, jawab Idris. Dengan kesabaran dan keikhlasan Idris pun kemudian menikahi gadis pemilik kebun apel. Di saat usai pernikahan, Idris hendak memasuki kamar pengantin, yang dalamnya telah menunggu gadis pemilik kebun apel. Assalamualaikum, ucap Idris seraya membuka tirai kamar. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Aku telah menunggu sedari tadi, seorang gadis menjawab dari dalam kamar. Idris terkejut bukan kepalang mendengar jawaban itu. Oh, maafkan saya, mungkin saya salah. Memasuki kamar ini,
Sebenarnya saya mencari gadis bernama Fatimah, dia anak pemilik kebun apel. Kata Idris bingung. Sayalah yang engkau cari, jawab gadis itu. Oh tidak, tidak mungkin. Idris pun berlalu dengan tergesa meninggalkan gadis itu dan menemui pemilik kebun. Sebelumnya maafkan saya yang telah lancang memasuki sebuah kamar, seorang gadis cantik. Tapi, di manakah sebenarnya kamar Fatimah istri saya? Tanya Idris. Kau tidak salah. Yang kau masuki memang kamar Fatimah anakku, satu-satunya. Dan yang di dalam kamar memang anakku. Dialah Fatimah. Tetapi kenapa saya tidak melihat dia buta, tuli, bisu dan lumpuh? Tanya Idris. Anakku, Fatimah memang buta, tuli, bisu dan lumpuh. Tapi yang aku maksud dia yang buta, karena dia tidak pernah menggunakan kedua matanya untuk melihat hal-hal buruk. Dia tuli, karena telinganya tidak pernah digunakan untuk mendengarkan pembicaraan-pembicaraan yang buruk. Dia bisu, karena dia tidak pernah menggunakan mulutnya untuk berbicara kotor. Dan dia lumpuh, karena dia tidak pernah berjalan ke tempat-tempat maksiat. Sekarang segeralah kau kembali ke kamarnya. Temuilah dia yang sekarang menjadi istrimu. Betapa bahagia Idris yang ternyata mendapatkan seorang istri yang bukan cantik jelita, namun seorang gadis yang beriman dan taat kepada Allah. Sehingga lahirlah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, perkawinan mereka berdua. Kemuliaan Ibunda Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan ibunya tinggal di dekat Shibu Al-Haif di sana. Meski hidup tanpa suami, sang ibu telah sukses menerjemahkan visi jangka panjang untuk membawa nama harum sang anak ke hadapan Allah SWT. Sekalipun hidup dalam sebatang kara, hal itu tidak menghalangi sang ibu untuk menempatkan anaknya dalam pendidikan agama yang terbaik di Mekah. Sang ibu sadar, ia tidak memiliki banyak uang, namun kecintaannya terhadap Allah dan buah hatinya, sang ibu meluluhkan hati sang guru untuk rela mengajar Imam Syafi'i, meski tanpa bayaran. Sekalipun hidup dalam kemiskinan, kecintaan Imam Syafi'i tak sama sekali membuatnya pantang menyerah dalam mencintai Islam dan menimba ilmu. Beliau sampai harus mengumpulkan pecahan tembikar, potongan kulit, pelepah kurma, dan tulang unta semata-mata demi kecintaannya dalam menulis Islam. Sampai-sampai tempayan-tempayan milik ibunya penuh dengan tulang-tulang, pecahan tembikar, dan pelepah kurma yang telah bertuliskan hadis-hadis Nabi. Hingga pada usia sebelum beranjak ke 15 tahun, Imam Syafi'i menceritakan hasratnya kepada sang ibu, yang sangat dikasihinya tentang sebuah keinginan seorang anak untuk menambah ilmu di luar Mekah. Mulanya sang bunda menolak, berat melepaskan Syafi'i, dalam sebuah kondisi baginya di mana beliau berharap kelak Imam Syafi'i tetap berada bersamanya untuk menjaganya di hari tua. Namun demi ketaatan dan kecintaan Syafi'i kepada ibundanya, maka mulanya beliau terpaksa membatalkan keinginannya itu. Meskipun demikian akhirnya sang ibunda mengizinkan Imam Syafi'i untuk memenuhi hajatnya untuk menambah ilmu pengetahuan ke luar kota. Sebelum melepaskan Syafi'i berangkat, Ibunda Imam Syafi'i menjatuhkan doa di tengah rasa haru orang tua kandung memiliki anak yang telah jatuh hati pada ilmu. Ya Allah Tuhan yang menguasai seluruh alam, anakku ini akan meninggalkan aku untuk berjalan jauh, menuju keridaan-Mu. Aku rela melepaskannya untuk menuntut ilmu pengetahuan, peninggalan pesuruh-Mu. Oleh karena itu aku bermohon kepadamu ya Allah, permudahkanlah urusannya. Peliharakanlah keselamatannya. Panjangkanlah umurnya agar aku dapat melihat sepulangnya nanti, dengan dada yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang berguna. Amin. Setelah berdoa, sang ibu memeluk Syafi'i kecil, dengan penuh kasih sayang bersama. Linangan air mata membanjiri jilbabnya, ia sangat sedih betapa sang anak akan segera berpisah dengannya. Sambil mengelap air mata dari wajahnya, sang ibu berpesan, pergilah anakku. Allah bersamamu. Insya Allah engkau akan menjadi bintang ilmu yang paling gemerlapan di kemudian hari. Pergilah sekarang karena ibu telah rida melepasmu. Ingatlah bahwa Allah itulah sebaik-baik tempat untuk memohon perlindungan. Subhanallah.
Selepas mendengar doa itu, Imam Syafi'i mencium tangan sang ibu dan mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Sambil meninggalkan wanita paling tegar dalam hidupnya itu, Imam Syafi'i melambaikan tangan mengucapkan salam perpisahan. Ia berharap ibundanya senantiasa mendoakan untuk kesejahteraan dan keberhasilannya dalam menuntut ilmu. Imam Syafi'i tak sanggup menahan sedihnya. Ia pergi dengan lelehan air mata membanjiri wajahnya, mengingatkan pada seorang wajah ibu yang telah memolesnya menuju seorang bergelar ulama besar. Ya, ulama besar yang akan dikenang sampai kiamat menjelang. Itulah peran yang ditopang seorang ibu yang selalu memasrahkan buah hatinya kepada Allah berserta kekuatan tauhid yang menyala-nyala. Inilah karakter sejati seorang ibu yang telah menyerahkan jiwa raga anaknya hanya kepada ilmu. Menyerahkan segala aktivitasnya dalam rangka pengabdian kepada Allah, dari mulai ia melahirkan, mengasuhnya tanpa suami, membesarkannya, hingga mengantar Syafi'i menjadi imam besar umat Islam hingga kini. Kecerdasan ibunda Imam Syafi'i. Suatu ketika Fatimah binti Ubaidillah, ibunda Imam Syafi'i, diminta oleh hakim untuk menjadi saksi di pengadilan. Ia pun mengajak seorang temannya untuk ikut bersaksi. Setibanya di pengadilan, hakim itu berkata, "Yang boleh bersaksi hanyalah kamu, temanmu tidak boleh." Ibunda Imam Syafi'i lalu menyanggah, "Anda tidak bisa berkata seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya." Quran Surah Al-Baqarah. Hakim pun terdiam dan mengakui kecerdasan ibunda Syafi'i. Tidak heran jika kecerdasannya menurun kepada putranya yang terkenal cerdas luar biasa dan luas ilmunya, sehingga sulit tertandingi oleh generasi setelahnya. Dulu ketika Fatimah mengandung bayi Syafi'i, suaminya, Idris, wafat. Setelah Asy-Syafi'i lahir, sang bundalah yang mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Pada usia 2 tahun, Syafi'i kecil diboyong sang bunda ke Mekah. Ia senantiasa mendorong putranya untuk mencintai ilmu. Berkat semangat yang ditularkan dari ibundanya, Syafi'i dapat menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun. 3 tahun berikutnya, ia sudah hafal kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik radhiyallahu anhu. Ia ibarat matahari bagi bumi, dan kesehatan bagi badan. Adakah yang mampu menyaingi keduanya? Demikianlah tutur Imam Ahmad bin Hanbal tentang ketajaman dan keluasan ilmu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ulama yang semenjak usia 7 tahun hafal Al-Quran. Imam Syafi'i, tentu kita tak asing lagi dengan sosok ini, seorang ulama mazhab yang memiliki khazanah keilmuan yang begitu tinggi. Bahkan negeri kita Indonesia mayoritas memilih pendapat ulama ini sebagai mazhab utamanya. Imam Syafi'i telah menghatamkan hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun, menghafal banyak hadis semenjak berusia 9 tahun dan telah menjadi mufti sejak usia 14 tahun. Bahkan pada suatu ketika di saat ia mengajar di bulan puasa, ia pernah minum di saat sedang mengajar, dan ketika murid-muridnya menegurnya ia menjelaskan kalau dirinya belum balik dan belum wajib berpuasa. Masya Allah. Ia ibarat matahari bagi bumi, dan kesehatan bagi badan. Adakah yang bisa menggantikan keduanya? Begitulah Imam Ahmad bin Hanbal memberikan sanjungan pada gurunya, yang satu ini. Imam Asy-Syafi'i memiliki keluasan ilmu, kecerdasan yang luar biasa dan kekuatannya dalam hafalan. Allah anugerahkan juga padanya kefasihan lisan dalam bahasa Arab. Jika kita bertanya, apa rahasia sukses dari seorang Imam Syafi'i? Maka tak terlepas dari seorang wanita yang selalu ada di belakangnya, selalu berjuang dan berkorban untuknya, selalu memberikan pendidikan terbaik dan memfasilitasi pendidikan terbaik untuknya. Ya, wanita itu adalah ibunda Imam Syafi'i, Fatimah binti Ubaidillah. Ibu Imam Syafi'i menjaga setiap makanan yang masuk dalam perut Imam Syafi'i. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i kecil ditinggal di rumah sendiri oleh ibunya ke pasar. Ketika sendirian di rumah, Imam Syafi'i kecil pun menangis melihat hal ini. Tetangga Imam Syafi'i
yang kebetulan juga sedang menyusui merasa iba, dan ia pun menyusui Imam Syafi'i kecil. Sesampai ibundanya di rumah, setelah mengetahui kalau anaknya disusui oleh tetangganya, ia merasa khawatir kalau ada hal yang tidak halal masuk ke tubuh anaknya melalui susu tetangganya tersebut. Ibu Imam Syafi'i pun mengangkat tubuh Imam Syafi'i, terbalik dan mengguncang-guncang perutnya, sampai semua yang masuk ke dalam perutnya tadi keluar lagi. Begitulah, ibunda Imam Syafi'i menjaga anaknya dari hal-hal yang tidak halal akan masuk ke perutnya. Dari sini kita juga bisa melihat, ibunda Imam Syafi'i paham kalau ASI air susu ibu sangat berpengaruh terhadap watak, karakter dan kepribadian anaknya kelak, makanya ia sangat berhati-hati terhadap air susu atau makanan yang masuk ke dalam perut putranya. Memberikan dan memfasilitasi tempat belajar terbaik bersama dengan ulama-ulama terbaik. Pada usia 10 tahun, sang ibunda telah melepas Imam Syafi'i untuk belajar ke Mekah, belajar langsung dengan para ulama di sini, menghafal hadis serta berbagai masalah ilmiah lainnya. Pada akhirnya lah menjadi seorang alim ulama besar yang karyanya tetap bersejarah sampai saat ini. Mekah adalah tempat terbaik, di sini berkumpul ulama-ulama terbaik pula. Sang ibu ridho melepas anaknya meski masih sangat kecil untuk belajar di kota ini, bahkan dengan pembiayaan yang sangat minim sekalipun sebagaimana dituturkan oleh Imam Syafi'i sendiri. Aku terlahir sebagai anak yatim dalam asuhan ibuku, ibu tak memiliki uang sedikit pun yang bisa diberikan kepada guruku, sebagai gantinya aku harus mengurus anak-anak didiknya ketika ia absen, dan meringankan sebagian tugasnya. Seringkali aku harus mencari potongan-potongan tulang sebagai media menulis. Jelaslah di sini ketika kita mengingat petuah seorang ulama Hasan al-Banna, wanita adalah tiang negara. Jika baik wanita dalam suatu negara maka baik pulalah negara tersebut, namun jika buruk wanitanya maka buruk jugalah negaranya. Fatimah binti Ubaidillah telah membuktikannya. Ia tak hanya melahirkan dan membesarkan putra yang besar pada zamannya, namun juga seorang ulama yang sampai hari ini masih bersinar namanya, dan bahkan makin bersinar sepanjang masa. Seorang ibu sejati adalah seorang yang dimuliakan oleh Allah. Peran menjadi seorang ibu sejati melelahkan, namun begitu berat dan semua itu tidak dirasakannya, karena cintanya yang tulus kepada anaknya. Sejak mulai mengandung, ibu sejati harus bersusah payah saat beraktivitas, sampai proses melahirkan yang orang Jawa bilang, toh nyowo. Kemudian saat si anak lahir di dunia ibu sejati rela merawatnya, hingga tumbuh besar tanpa mengharap imbalan dan cinta tulus kepada anaknya, tidak pernah pudar sampai dia meninggal. Maka sungguh pantaslah jika seorang ibu dimuliakan oleh Allah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.